yang sangat populer. Mulai kecil kita didongeng bahwasannya Nabi Musa itu berhadapan dengan raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Saya hanya ingin melihat dari sudut pandang ini saja, bahwasannya Musa dan Fir'aun itu ya ada di dalam diri kita. Kita hari-harinya, setiap hari mengalami konflik batin. Nabi Musa digambarkan sebagai roh atau hati kita, kemudian Fir'aun sebagai nafsu ego kita. Pertarungan batin atau konflik batin dalam diri setiap kita itu setiap hari terjadi. Contoh saja, di saat ini kita semua tahu bahwa Senin depan ini ada pembukaan Solo Musawi. Roh kita mengajak untuk bagaimana agar kita bisa ikut Solo Musawi. Akan tetapi nafsu kita, ego kita menolak. Atau yang sebagian berkata, oh, saya nggak suluk sekarang, suluk lain kali saja. Roh kita, ego kita menunda itu. Menunda hal yang mestinya kita sudah waktunya untuk suluk musawi ini. Seperti itu konflik batin yang terus-menerus dilakukan. Maka tidak ada cara di dalam bagaimana agar kita memenangkan konflik batin, memenangkan konfrontasi antara Nabi Musa dan Fir'aun. Tidak ada cara selain melakukan jihad akbar, yaitu perang melawan nafsu sendiri. Ketika jihad akbar itu terus dilakukan, maka pada akhirnya yang kita tahu, pada akhirnya sehebat apapun Fir'aun dengan tukang sihirnya, dengan pasukannya dan seterusnya, pada endingnya Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah. Nah, ketenggelaman ego itulah kemampuan seorang salik di dalam suluk musawi. Kemampuannya mengalahkan egonya. Kemampuannya mampu melewati penghalang terbesar, yaitu dengan terbelahnya laut. Itu penghalang spiritual. Makanya sejak kecil Nabi Musa itu dari bayi sudah dikintirno, dihanyutkan, dibuang ke laut. Itu karena ibunya mendapatkan ilham untuk kemudian Musa kecil itu dimasukkan ke peti, kemudian dikintirno, dihanyutkan ke laut. Nah, Nabi Musa sampai di masa remaja ini hidup di dalam istana Fir'aun yang serba mewah, serba wah, penuh dengan kegemilapan. Ini suluk pertama Nabi Musa. Mulai bayi ia harus belajar tawakal. Kemudian setelah remaja, ia berani keluar dari kerajaan Fir'aun. Padahal siapapun pasti mendambakan bagaimana hidup di dalam kerajaan yang serba wah itu. Musa itu diangkat menjadi anak angkatnya. Otomatis kehidupannya serba tercukupi dan terpenuhi. Itu ditinggal sama Nabi Musa. Keluar dari kerajaan Fir'aun menuju tujuan menuju Madian. Itu bermakna bahwa perjalanan spiritual Musa yang pertama dilakukan adalah meninggalkan kemewahan duniawi, meninggalkan kemelekatan dari sisi hal-hal yang serba wah yang saat itu dinikmati oleh Nabi Musa. Nah, jadilah kemudian dari waktu ke waktu terus Nabi Musa ini jihad akbar, melakukan konfrontasi di dalam dirinya antara roh yang mengajaknya kepada Allah, kemudian dengan Fir'aunnya, nafsunya, egonya yang mengajaknya ya untuk menuruti kesenangan hawa nafsu. Ya, maka
bentuk jihadun nafsi pada yang terbaik di kita adalah dalam bentuk suluk.